Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Saudaraku yang beriman dan budiman, alhamdulillah di saat ini kita diberikan suatu kesehatan, keimanan, kesabaran dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal kali ini alam kita, alam yang nyata, alam yang tiada, semua itu sebenarnya hanya amanah dan titipan, bahwasanya amal dan titipan itu adalah suatu perkara, suatu barang yang harus kita rawat, yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Alhamdulillah, meskipun hujan merincik-rincik sebuah tandanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Meskipun kalau kita banyak berpikir, banyak bertafsir, ada akibat di muka bumi ini, ada musibat, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ada sebabiahnya musibah kalau ada akibatnya. Kalau akibatnya itu manusia terhadap bumi, terhadap alam ini, terhadap yang punya alam ini, bisa menimbulkan baik atau jelek, musibat atau rahmat. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, itu akan membuat salah satu akibat dan musibat dan rahmat kita. Makanya tidak heran ya, melihat situasi alam ini, alam langit, alam bumi, alam lautan, alam daratan, semuanya pada nangis dan kecewa, pada nangis dan marah. Kenapa? Karena mungkin sebabnya salah satu akibat orang-orangnya, penghuninya. Ya. Kita rasakan
dan kita lihat dan kita gambarkan betapa dahsyatnya ya, ujian dan cobaan di muka bumi ini, betapa dahsyatnya teguran dari Allah, betapa dahsyatnya ya, anugerah dari Allah, betapa dahsyatnya yang diperlihatkan kepada kita, yang didengarkan kepada kita sendiri. Tapi kadang kita tidak merasa, bahkan mengabaikan atas segala semuanya itu. Banyak hujan yang menjadi rahmat hingga menjadi akibat, hingga menjadi musibah, karena mungkin salah satu penghuninya alam, yaitu makhluk hidup yang punya akal, kita semua telah lalai, telah menodai, telah merusak lingkungan alam, tidak bersahabat lagi dengan yang namanya alam. Pastinya Allah akan ngasih satu teguran. Pastinya Allah akan ngasih salah satu perlihatkan pertunjukan yang begitu dahsyat. Alam yang begitu murka, lautan hingga mampir ke bumi, ke perkampungan. Dari gunung-gunung semuanya ikut turun, banjir bandang, bahkan longsor tidak terbendung lagi. Kenapa? Karena mungkin ada salah satu akibat antara manusia itu. Sebab kalau bicara dengan alam nyata ini, yaitu alam manusia, ya, segala sesuatunya serba nyata, serba teraba dan terasa nyata. Dengan alam gaibnya itu sungguh jauh berbeda. Kenapa dibilang berbeda? Karena alam gaib itu bersifat masa bodoh. Karena itu bukan alam saya, kalau alam zahir seperti alam kita. Bahkan leluhur kita, ya, karun kita, para dewa, para dewi yang di lautan, di dalam lautan, di dalam gunung, di tempat-tempat yang tertentu, mereka itu sudah tidak sanggup lagi membendung karena sebabnya akibat ini. Tidak sanggup lagi membendung karena adanya musibah ini. Longsor, dia tidak sanggup lagi menghadang air lautan, tidak sanggup lagi menghadang angin, tidak sanggup lagi, meskipun dia dikatakan sakti mandraguna, orang alam gaib, para dewa, para dewi, para leluhur kita tidak sanggup lagi menghadang kenyataan alam ini. Kenapa? Karena itu bukan alam kita, bukan bagian alam kita. Masa bodoh amat, karena bukan alam nyata lagi. Karena itu bagian alam dunia, alam nyata itu bagian kita yang masih hidup. Makanya dia itu suatu banyak peringatan kepada orang-orang seperti kita ini, supaya bumi semakin kokoh, langit bisa menurunkan rahmatnya, jauh daripada musibah dengan berbagai macam-macam musibah. Cuman orang-orang yang masih hidup yang bisa mempertahankan atas segala kemusibahan ini, teguran dari Allah. Cuman orang yang masih hidup seperti kita, ya, karena orang-orang yang tidak ada di muka bumi ini bukan urusan, tidak punya urusan. Yang punya urusan kita yang masih hidup di muka bumi ini. Bahkan mereka itu orang-orang yang sudah terlebih dahulu, orang-orang soleh, para ulama, para kiai, ya, para asnaf, balal ghaib, ada jalur ghaib, ya, utara sampai barat, Sabang sampai Merauke, bahkan memesan mereka kepada orang-orang yang masih hidup
Untuk di zaman sekarang karena alamnya tidak bersahabat, karena alamnya sudah tidak mampu untuk membenahi kehidupan manusia ini, maka beliau itu berpesan kepada kita. Yang pertama, banyak-banyaklah beristighfar siang malam. Yang kedua, banyak-banyaklah berbaca sholawat siang malam. Yang ketiga, bacalah kalimat atau ayat salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim sebanyak 101 kali. Itu pesan dari orang-orang zaman dahulu. Insya Allah, kata mereka, akan terhindar dari segala salah satu panca balai bahaya dunia, langit dan bumi, goncangan bumi. Insya Allah kalau kita banyak baca istighfar, baca sholawat dan ayat yang tadi, salamun qawlan mir rabbir rahim. Dulur sekalian, semoga kita berikan salah satu kesehatan lahir jasmani dan rohani, berikan salah satu ketabahan, keyakinan dan kemampuan untuk kita bisa mempertahankan alam ini. Mudah-mudahan dan seterusnya kita berikan salah satu keistiqomahan lahir dan batin. Like, subscribe ya. Dadah. Di tombol merah ini. Dadah. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.